Kejaksaan Negeri Batu buru kasus korupsi baru terkait kredit fiktif KUR di Ban BRI Unit Batu, Kota Batu, Siap TV. Kejaksaan Negeri, Kejari, Batu mengembangkan penyidikan terhadap maraknya tindak pidana korupsi dengan modus baru dugaan kasus kredit fiktif kredit usaha rakyat, KUR, di Ban BRI Unit Batu. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Didik Adiotomo SH.MH, dalam jumpa pers di Gedung Sementara Kejari Batu pada Senin, 25 Maret 2024. Menurut Kejari Batu, pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan terhadap modus baru tersebut, yang kemudian mengarah pada pengembangan penyidikan yang dimulai sejak 13 Maret 2024. Kami terima laporan masyarakat yang merasa dirugikan terhadap modus baru tersebut. Kemudian kami lakukan pengembangan penyidikan mulai 13 Maret 2024, ungkap Kejari Batu, didampingi Kasih Intel, Kasih Datun, Kasih Pitsus dan Kasih PB3R. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan tulis pada hari ini. Ada 3 hal. Yang pertama mengenai perkembangan penanganan perkara tindak korupsi dalam pekerjaan pembangunan Gedung Haji, Fasilitas Kesehatan Kota Batu anggaran 2021. Di mana seperti kita ketahui bersama, kami Kejaksaan Negeri Batu telah menetapkan 4 orang tersangka yang kami juga membantu menjadi hal ini, di mana terhadap atau dari 4 penanganan perkara ini kemarin sempat dari salah satu tersangka mengadakan praktik yang kemudian juga sudah meliput, dan alhamdulillah dengan kinerja dari teman-teman khusus. Selanjutnya dari perkembangannya, kami juga telah melakukan pelimpahan terhadap 2 perkara yang sebelumnya ini diajukan, yaitu atas nama ADP dari Prasetya, sudah menjadi umum. Kemudian yang kedua atas nama Dia Arianti, sudah dilakukan pelimpahan, dan insya Allah besok ya kita akan melakukan sidang perdana dengan Tipikor di Surabaya, di mana akan turun langsung Pak Kasih Khusus yang pada hari ini juga beliau sebagai PLT Kasih itu. Kami juga belum mendapatkan pengganti dari Kasih sebelumnya. Kasih kita juga menangkap sebagai Kasih Bakti. Kami ada 4 kasih. 2 kasih mengangkat 2 jabatan. Kemudian terkait dengan perkembangan besok, tentunya kita akan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan persidangan esok hari. Tapi yang pasti besok adalah agendanya pembacaan surat dakwaan. Dan akan kaitannya dengan tersangka 2 lagi yang memang berdasarkan praktik kemarin tolak, tentunya kita mempercepat untuk segera menyusul dari 2 perkara yang sudah kita limpah. Saya sudah perintahkan langsung Pak Kasih itu segera melakukan pemeriksaan moratorium sehingga ini bisa menyusul 2 segera kita limpahkan. Tentunya harapannya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa dapat kita buktikan di sidang pengadilan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang per tanggal 13 Maret 2024 kami telah mengeluarkan surat perintah penyidikan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pencairan pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat Mikro BRI Unit Batu 1 tahun anggaran 2021 sampai 2023. Tahun 2021 sampai dengan 2023, di mana terkait dengan hal ini ada 2 modus yang dilakukan, di mana kami masih proses penyidikan dan fokus melakukan pengembangan untuk mencari tersangka yang nantinya akan dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Modus yang dapat kami sampaikan, modus yang dilakukan adalah ada istilah topengan dan tengkilang. Topengan ini yang bersangkutan mengajukan atau membuat subjek seolah-olah meminjam, sedangkan faktanya dia tidak meminjam. Kita bisa katakan seperti fiktif yang topengan ini.
dia mengambil full menggunakan subjek yang seolah-olah membutuhkan pinjaman, tapi kamu pastikan tidak atau seolah-olah melakukan pinjaman, padahal misalkan tidak melakukan pinjaman. Sedangkan tampilan ini modusnya adalah sama, dia mencari subjek yang seolah-olah membutuhkan pinjaman, atau benar-benar membutuhkan pinjaman tapi nilainya tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Contoh, ada satu objek yang membutuhkan hanya 10 juta, tapi dia membuat seolah-olah misalnya meminjam 50 juta, misalnya seperti itu, sehingga 10 jutanya diberikan, 40 jutanya diambil. Jadi hampir sama antara topengan dengan tampilan. Topengan diambil secara menyeluruh, sedangkan tampilan istilahnya dari teman ini itu mengambil lebih banyak bagian, bukan sekedar lebih banyak bagian dari apa yang diberikan oleh subjek yang membutuhkan. Ini dua modus yang terjadi dari kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 yang tentunya diakumulasi mencapai jumlah tertentu yang nanti kami akan rilis lagi setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi kami kalau secara mandiri itu kami menghitung, tapi kami tentunya menghitung lebih detail agar apa yang kami rilis nanti betul-betul sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan yang terjadi. Terkait dengan program saatnya di Aksa Bakti yang mungkin teman-teman baru mendengar, tetapi secara pelaksanaan kami sudah laksanakan di bulan-bulan Februari. Ini merupakan hasil dari komunikasi kami komunikasi. Ini membuat satu inovasi, inovasi ini tidak perlu mengenai aplikasi. Jadi apa Aksa baru? Aksa baru saatnya itu ini merupakan dalam rangka kita meningkatkan eksistensi dan layanan pada masyarakat. Jadi sebagai bentuk semangat baru untuk Aksa Bakti yang maju. Konteksnya ini merupakan sebuah wadah dari kegiatan yang memang saya mengumpulkan beberapa kegiatan atau inovasi yang dilakukan oleh beberapa pimpinan terdahulu sebelum saya. Ditambah dari masih berkaitan dengan tadi Pak Ibu. Saya cuma ingin tahu terhadap korbannya, efek dari penipuan itu kepada korbannya seperti apa? Apakah korbannya ini nanti terbebani angsuran setiap bulan atau si korban ini tidak tahu benar soal namanya dipakai untuk pengajuan polisi? Menanyakan tadi, katakan korban meminjam, menjadi subjek peminjaman untuk nominal gaji ibu tentang keterlibatan itu tadi saya coba jawab. Terus seperti yang sudah saya jawab sebelumnya, definisi dari penyidikan sendiri adalah siapa sih orangnya. Jadi di sini kita dalam tahap penyidikan kita masih cari siapa orangnya. Jadi nanti kita akan launching ketika misalnya hasil penyidikan yang sudah kita simpulkan, nanti kita launching, nanti kita simpulkan siapa sih orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan kegiatan kredit usaha rakyat itu sendiri. Mereka itu tadi yang seperti sudah disampaikan Bapak Kajari, ada yang sistem namanya mampil. Jadi ketika mereka butuh 20 juta, tapi diajukannya 50 juta, mereka ini akan dibebani dari yang 20 juta ini aja. 20 juta aja. Sementara yang 30 itu kita gunakan. Nah ini yang nanti saya, ya tadi kaitannya sama yang pertanyaan pertama tadi, siapa sih yang harus bertanggung jawab yang ini? Biasanya, nah ini nanti akan kamu dalam lagi. Situasi efeknya seperti apa yang jelas kalau bagi bank sendiri, jelas kemarin kemudian di mana pendanaan Bank BRI sama-sama kita ketahui yang berdasarkan badan usaha negara, bagian besar dananya adalah dari pemerintah, sehingga ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Karena kalau tadi kan kreditan, membandingkan sekarang kreditan namanya. Jadi jika ada pasti kami akan sampaikan dan kita perlu berarti belum. Jadi kami mencoba tidak berandai-andai sehingga tidak mau menjadi bias di masyarakat yang